Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa qala aidan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena limpahan nikmatnya lah teristimewa nikmat iman dan Islam kita dapat melaksanakan sebagian titah perintah Allah, yakni sholat Jumat berjamaah. Salawat salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sekalian sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam kehidupan kita tidak akan lepas dari dua kondisi, kadang bahagia, kadang sedih, kadang sehat seperti saat ini alhamdulillah, kadang sakit berbaring tidak berdaya, kadang untung kalau dia seorang pebisnis atau pedagang pengusaha, kadang rugi bahkan pailit, kadang punya jabatan, kadang-kadang kehilangan jabatan. Demikianlah kehidupan. Al-Quran mengatakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kami pergilirkan hari-hari di antara mereka itu di antara manusia. Tadi kadang bahagia, kadang sedih, kadang berlimpah, kadang pailit, kadang sehat, kadang sakit. Karena kondisi itulah kemudian Nabi SAW memberikan resep. Kondisi apapun harusnya menjadi kebaikan, tidak jadi masalah bagi seorang mukmin. Dalam hadis Bukhari Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min. Istimewa orang beriman itu karena pada saat berbahagia fasyakaro, dia pasti bersyukur. Pada saat bersedih fasobaro, pasti dia bersabar. Kata Nabi, istimewa orang beriman itu karena bisa menyempurnakan agamanya dengan dua sifat itu, syukur dan sabar. Syukur biasanya atau kaitannya dengan kebaikan. Tadi sehat, sifat yang harus muncul adalah bersyukur. Tapi kadangkala kita sakit menderita, maka sifat yang harus muncul adalah sabar. Berlimpah harta materi, jabatan, kedudukan, kita pantas bersyukur karena Allah menganugerahinya kepada kita. Tapi tidak sedikit Allah membalikan kondisi asalnya berlimpah jadi pailit karena bencana, karena musibah, karena tsunami dan sebagainya. Banyak kemungkinan terjadi. Asalnya berlimpah jadi tidak punya apa-apa. Pilihan yang harus muncul adalah bersabar. Makanya tadi Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min. Orang mukmin itu istimewa karena memiliki dua sifat itu. Pada saat bahagia dia pasti bersyukur, pada saat bersedih pasti dia bersabar.
Nah, pada saat bahagia, kewajiban seorang muslim adalah kebahagiaan yang dia rasakan juga harus dirasakan oleh saudara kita yang lain. Atau sebaliknya, pada saat saudara kita menderita kena bencana, musibah seperti musibah yang terjadi saudara kita di Palestina, bahkan ada yang nyawa taruhannya, harusnya menjadi bagian dari kita. Kesedihan mereka adalah kesedihan kita, kebahagiaan kita adalah kebahagiaan saudara kita yang lain. Nabi sampai mengatakan, "Wa man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum." Barang siapa yang tidak peduli atas urusan orang lain, urusan orang muslim, falaisa minhum, maka dia dianggap bukan muslim. Sebut saja, mudah-mudahan kita dalam posisi bahagia, berlimpah, sehat dan sebagainya. Kebahagiaan kita harusnya juga menjadi kebahagiaan saudara kita yang menderita. Tadi penegasannya adalah, kalau tidak peduli atas orang lain, kebahagiaan kita tidak terasa oleh orang lain, maka falaisa minhum, bukan dianggap seorang muslim. Makanya pada saat kita mendapatkan nikmatan, Allah memerintahkan kita untuk berbagi, bahkan untuk bercerita. Surah Ad-Duha ayat 11, Allah berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun nikmat yang sudah Allah berikan kepadamu, fahadis, ceritakan. Kalau menyangkut materi, kalau menyangkut harta, makna fahadis diceritakan, maknanya adalah berbagi. Bukan cerita dalam arti narasi, menceritakan kekayaan, jabatan, kedudukan kita. Tentu itu akan menimbulkan su'udon, menimbulkan kesenjangan. Makna ceritakan, fahadis, adalah berbagi dengan saudara kita yang lain. Bahkan sampai Nabi mengatakan, dijanjikan bagi orang yang mau berbagi bukan saja surga, di dunia hartanya akan berlimpah. Nabi sampai mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, "Man naqasat min shadaqatin." Apa yang disedekahkan tidak akan berkurang. Secara hitungan matematika mungkin berkurang, tapi dalam hitungan agama dan keyakinan itu akan berlimpah. Man naqasat min shadaqatin. Apa yang disedekahkan itu tidak akan berkurang. Bahkan sampai Allah mengatakan akan dimudahkan urusan dunia, akan dimudahkan urusan akhirat, bahkan akan dimudahkan meraih surga. Surah Al-Lail ayat 5 sampai ayat 8. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kata Allah, adapun orang yang suka berbagi dengan orang lain, wattaqwa, dan memiliki sifat takwa, wasaddaqa bil husna, dan yakin setiap kebaikan akan dibalas nanti pada hari kiamat, fasanuyassiruhu lil yusra, kami, kata Allah, akan memberikan kemudahan urusan dia. Ulama tafsir menerjemahkan makna kemudahan urusan dia adalah kemudahan urusan dunia, mungkin bisnisnya, keluarganya, usahanya, dan sebagainya. Juga kata para ulama, kemudahan urusan akhiratnya. Bahkan lebih jauh dari itu adalah kemudahan urusan surga. Akan mudah meraih surga. Jadi kalau begitu harus jadi bahan evaluasi buat kita. Kalau bisnis terpuruk dan terpuruk, dagang rugi dan rugi, karir tidak juga seperti itu dulu dan sebagainya, jangan-jangan ada bagian yang tidak menjadi bagian orang lain yang ada di dalam diri kita. Karena perintahnya adalah fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun nikmat yang Allah berikan kepadamu, ceritakan kepada orang lain. Zaman Nabi ada dua orang sahabat bertetangga, yang satu miskin, yang satu kaya. Dibatasi oleh sebuah pohon kurma. Yang kaya memiliki kurma yang sedemikian lebat dengan fasilitas rumah yang mewah, berdampingan dengan rumahnya si miskin. Suatu hari ketika orang kaya itu naik ke pohon kurma yang lebat itu di perbatasan rumahnya, berjatuhanlah kurma-kurma yang sudah masak itu ke halamannya si miskin, karena sebagian dahannya nyebrang ke halaman si miskin.
Anak-anak si miskin begitu lihat kurma itu berjatuhan, dia pun berlarian. Dipungutilah kurma-kurma yang jatuh itu. Sebagian dipegangnya, sebagian dikunyahnya. Orang kaya yang lihat kurma yang berjatuhan itu ke halaman si miskin, merasa itu menjadi miliknya. Dia turun dan masuk ke halaman si miskin, kemudian kurma yang tengah dipegangnya dia rebut. Yang dipegang oleh anak-anak si miskin itu dia rebut. Bahkan kurma yang tengah dikunyahnya sampai tangan si kaya itu masuk ke dalam mulutnya, sekedar untuk menyelamatkan kurma yang tengah dikunyah oleh anak-anak si miskin itu. Orang tua si miskin begitu melihat kondisi seperti itu, ada yang merasa kurang pas. Sedemikian sedemikian kejinya lah kondisi seperti itu. Padahal kurmanya jatuh. Lalu orang kaya itu datang kepada Nabi SAW bercerita tentang kejadian yang dihadapinya kepada Nabi tentang kurma yang berjatuhan itu. Lalu Nabi memanggil si kaya dan mengatakan, kata Nabi, kenapa kau tidak sedekahkan saja kurma yang jatuh itu kepada si miskin? Nanti akan Allah ganti dengan kurma di sorga. Orang kaya itu merasa kurma itu kurma istimewa, dia nggak mau menyerahkan. Sampai Nabi membujuk dengan mengatakan, kalau gitu dahan yang nyebrangnya aja berikan kepada si miskin. Sekali lagi Allah akan mengganti dengan kurma di sorga. Karena pelit, karena tidak mau berbagi, dia pun tidak mau memberikan kepada orang miskin itu. Pergilah Nabi dari hadapan si kaya itu. Percakapan Nabi dengan orang kaya itu terdengar oleh seorang sahabat namanya Abu Darda. Abu Darda mengejar Nabi, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, seandainya kurma itu menjadi milik saya dan saya sedekahkan untuk si miskin, apakah akan diganti kurma saya itu dengan kurma di sorga? Nabi mengatakan, na'am, iya. Tanpa pikir panjang, berlarilah Abu Darda ini ke orang kaya. Kemudian terjadilah dialog, terjadilah negosiasi, dibelinya. Bahkan dalam riwayat disebutkan dibelinya dengan sekian puluh kali lipat harga. Tapi karena tertarik dengan surga, dia beli, datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, kurma itu sekarang sudah menjadi milik saya serahkan kepadamu untuk diberikan kepada keluarga yang miskin itu. Turunlah surah Al-Lail ayat 5 sampai ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kata Allah, adapun orang-orang yang suka berbagi dan memiliki sifat takwa dan yakin bahwa sekecil apapun kebaikan akan dibalas nanti pada hari kiamat, fasanuyassiruhu lil yusra. Kami, kata Allah, akan memberikan kemudahan kepada dia. Tadi ulama tafsir mengatakan kemudahan urusan dunia, kemudahan urusan akhirat, kemudahan untuk meraih surga. Lanjutan ayatnya Allah mengatakan, wa amma man bakhila wastagna, adapun orang yang bakhil alias pelit, wastagna merasa cukup untuk dirinya, tidak mau menyisihkan untuk berbagi dengan orang lain, wa kadzdzaba bil husna, dan tidak percaya bahwa sekecil apapun kebaikan akan dibalas nanti pada hari kiamat, fasanuyassiruhu lil usra. Kami akan memberikan kesulitan kepada dia. Sulit urusan dunia, sulit urusan akhirat, bahkan sulit meraih surga. Oleh sebab itu, bagian dari kepedulian kita kepada saudara kita yang lain, salah satunya juga saudara kita yang di Palestina, sisihkan barangkali sebagian harta yang kita miliki. Mungkin hanya cukup untuk setetes darah, mungkin hanya untuk selembar kain pembungkus luka, mungkin hanya untuk setetes bensin dan sebagainya. Tapi itu bagian dari kaum muslimin. Wa man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli kepada urusan kaum muslimin, falaysa minhum, tidak dianggap orang muslim. Yang kedua, makna fa'amma bi ni'mati rabbika fahadis, adapun nikmat yang sudah Allah berikan kepadamu, ceritakan. Maknanya adalah al-Islam. Islam.
Islam adalah nikmat terbesar, iman adalah nikmat terbesar. Kalau sholat kita yang kita kerjakan ini terasa nikmat dan membahagiakan kita, ceritakan kepada saudara kita yang lain yang belum sholat. Kalau sedekah kita itu menguntungkan kita dunia dan akhirat, bahkan Al-Quran sampai memberikan tidak akan rugi orang yang sedekah. Mana qasat sedekatan min malin, tidak akan rugi orang yang sedekah. Berarti menguntungkan. Ceritakan kepada orang lain. Walaupun jangan ditarget, tidak boleh kita bersedekah, berbagi, berwakaf, kemudian dihitung secara matematis akan untung sekian. Kalau sedekah motor dapat mobil dan sebagainya. Wala tamnun tastakthir. Surah Al-Muzammil. Jangan kau berikan kepada orang lain, berbagi kepada orang lain dengan harapan memperoleh yang lebih besar dari itu. Tapi itu sudah dalam rumus Allah. Setiap kebaikan akan Allah balas dengan lipat ganda. Al-Quran surah Al-Baqarah 261, 700 minimal, 700 kali lipat. Wallahu yudhaifu liman yasha. Bahkan Allah akan melipat gandakan lebih dari itu. Tapi sekali lagi ada kenikmatan yang harus dibagikan kepada orang lain dalam bentuk bukan materi, imateri. Kebahagiaan kita menjadi seorang muslim, kebahagiaan kita dalam sholat, dalam zikir, dalam tadarus. Fahadits, ceritakan kepada orang. Ada seorang Yahudi menceritakan pengalamannya ketika dia dakwah di jalanan di Amerika, diajak oleh muslim, dia mu'alaf. Ketika dakwah di jalan, dia menyimak apa yang disampaikan oleh orang muslim itu. Dia seorang mu'alaf baru mempelajari Islam. Dia diceritakan bagaimana indahnya Islam kepada orang lain non muslim. Sampai ke rumah dia terseguk menangis terseguk-seguk sampai saudaranya yang muslim bertanya kepada seorang Yahudi yang mu'alaf itu dengan mengatakan, apakah ada kata-kata kami yang menyinggung Anda sampai Anda menangis? Nah, yang mu'alaf ini orang Yahudi mengatakan, kebanyakan orang Islam itu jahat, kata dia. Heran, terkejut. Kenapa memang orang Islam itu jahat? Agama seindah ini, Islam seindah ini nggak pernah diceritakan kepada orang lain, untuk dirinya sendiri. Bahkan kadang-kadang nggak pernah diceritakan ke anaknya. Indahnya Islam nggak pernah diceritakan ke istrinya, ke sahabatnya. Padahal kita diperintahkan oleh agama watawasaw bil haq watawasaw bisabr. Kata Allah, hendaklah kalian saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kesabaran adalah keindahan, kebenaran adalah keindahan, surga adalah keindahan, salat adalah keindahan. Itu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun nikmat yang sudah Allah berikan kepadamu, hendaklah kau ceritakan kepada orang. Mudah-mudahan kita menjadi bagian saudara kita yang lain. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, di khutbah kedua khatib ingin menutup dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kaitannya dengan amal. Karena inti dari berbagi adalah salah satunya beramal. Dua kata Nabi amal istimewa. Tidak ada yang lebih istimewa dari dua amal itu. Khoslatani la syai'a abdulu minhuma. Ada dua amal soleh yang paling istimewa. Tidak ada yang lebih istimewa dari dua amal soleh. Pertama kata Nabi adalah al-imanu billah, iman kepada Allah. Orangnya disebut mukmin. Kita semua mukmin. Al-Quran menyebutnya orang beriman itu khairul bariyah, makhluk terbaik. Kenapa orang beriman disebut makhluk terbaik? Karena Allah memberikan fasilitas kepada kita orang beriman. Ya nyawa, keluarga, jabatan, kedudukan, harta berlimpah. Itu semua kemudian dikembalikan kepada Allah dengan mengabdi. Salat, zikir, saum, haji, umrah dan sebagainya. Disebut khairul bariyah, makhluk terbaik. Kenapa orang tidak beriman disebut syarrul bariyah, makhluk terburuk? Dia diberikan fasilitas, nyawa, hidup, keluarga, jabatan, kedudukan, tapi menyembahnya bukan kepada Allah.
syarrul bariyah, makhluk terburuk. Yang kedua kata Nabi, amal istimewa adalah wanaf'u lil muslimin, bermanfaat untuk orang lain. Semakin besar manfaatnya kepada orang-orang terdekat atau termasuk kepada negeri ini, semakin besar kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang membimbing kita semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa walidina warhamhum kama rabbuna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahli minats thamarat. Allahumma anjil muslimin al mustadafin min Palestin. Allahumma anjil muslimin al mustadafin min Palestin wansurhum wansurhum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa